Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emra Syahrizal dari kelas 2 TMMB. Di sini saya akan membahas tentang jurnal tentang pengaruh diameter nozzle dan tebal layar terhadap ketelitian objek printer 3D. Jurnal ini dibuat oleh Diki Supriyanto. Baiklah, di sini di abstrak Diki menjelaskan bahwa rapid prototyping sangat erat kaitannya dengan printer 3D ataupun additive manufacture. Rapid prototyping merupakan teknik pembuatan model prototipe dari file CAD yang merupakan hasil akhir, sedangkan printer 3D adalah salah satu prosesnya. Proses printer 3D yaitu dengan cara melelehkan filamen secara lapisan demi lapisan untuk membentuk suatu komponen atau produk. Proses pelelehan printer 3D menggunakan pemanas pada nozzle. Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh diameter nozzle dan ketebalan lapisan terhadap ketelitian pengukuran dimensi objek printer 3D. Untuk mengetahui kepresisiannya, Diki membuat benda uji berdasarkan ASTM D99508. Variasi diameter nozzle yang digunakan adalah tipe delta dengan bahan polylactic acid atau PLA. Untuk membuat benda uji, pengukuran dimensi menggunakan ASTM D5947. Analisa data hasil pengukuran menggunakan ANOVA dengan tipe desain 2, level faktorial dan desain 2 model faktorial. Pada benda uji dengan variasi parameter nozzle berdiameter 0,2 mm dan tebal layar 0,1 mm. Dari analisa data hasil pengukuran spesimen dapat disimpulkan bahwa diameter nozzle secara signifikan mempengaruhi respon panjang lebar dan tinggi, sedangkan tebal lapisan berpengaruh terhadap respon panjang dan lebar dari spesimen. Hal ini berbanding terbalik dengan proses pemesinan pada umumnya, yaitu dengan cara mengurangi bagian-bagian teknologi. Teknologi ini sering disebut dengan additive manufacturing. Beberapa metode yang paling umum dari rapid prototyping yaitu stereolithography atau SLA, dan selective laser sintering atau SLL, laminated object manufacturing atau LOM, dan Fused Diffusion Modeling atau FDM. Untuk 4 aspek utama ditunjukkan pada gambar yang sudah dijelaskan oleh Diki. 3 besar penelitian dengan rapid prototyping terdapat pada bidang manufaktur sebesar 58,8%, komputer sains 32%, dan material 16,8%. Nilai kehalusan permukaan teknik sebesar 5709 mm UM didapat pada kombinasi parameter temperatur nozzle dengan suhu 1190 derajat Celcius, untuk suhu base plate 30 derajat Celcius dan menggunakan glue. Sedangkan untuk dua nozzle pada suhu 220 derajat Celcius, base plate 50 derajat Celcius, menggunakan glue didapat nilai kehalusan permukaan sebesar 10,600 mm dan densitas material sebesar 1772 gram per cm kubik. Diki menggunakan metode penelitian untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Maka metode yang digunakan meliputi studi literatur dan desain eksperimental terhadap ketelitian produk printer 3D. Desain eksperimen bertujuan untuk mengumpulkan informasi data yang diperlukan dan berguna dalam melakukan penelitian yang hendaknya dilakukan secara efisien terhadap waktu, biaya, tenaga, dan bahan yang harus digunakan. Desain eksperimen merupakan rancangan percobaan yang dilakukan secara perubahan terencana variabel input suatu proses
proses atau sistem sehingga dapat ditelusuri penyebab dan faktor-faktor sehingga membawa perubahan pada output sebagai respon dari eksperimen yang telah dilakukan dengan prinsip dasar replikasi, randomisasi, dan kontrol lokal. Analisa data hasil pengukuran menggunakan ANOVA dengan tipe desain 2 level faktorial dan desain model 2 factorial interaction atau 2FI serta jumlah replikasi sebanyak 3 kali. Analisa data dilakukan dengan berbantukan perangkat lunak untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perbedaan beberapa variabel bebas atau faktor dengan variabel terikat atau respon. Respon yang diinvestigasi pada penelitian ini adalah panjang, lebar, dan tinggi dari spesimen uji. Sedangkan faktorial descent ditunjukkan pada tabel 1, pada ANOVA perlu dihitung jumlah kuadratnya. Adapun langkah-langkah menghitung setelah diasumsikan bahwa data masing-masing dipilih secara acak dan berdistribusi normal adalah sebagai berikut. Menentukan hipotesis, menentukan jumlah kuadratnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Diki, menentukan jumlah kuadrat faktor A, menentukan kuadrat faktor B, menentukan jumlah kuadrat, menentukan jumlah kuadrat interaksi faktor A dan B, menentukan jumlah kuadrat kemungkinan kesalahan, dan seterusnya. Diki menggunakan alat dan bahan seperti berikut, yaitu perangkat lunak Autodesk Inventor, Professional Replicator, OS, dan Design Expert, dan printer 3D tipe Delta dengan teknologi Full Set Diffusion Modeling atau FDN. Filamen polikaktik acid atau PLA diameter 1,75 menggunakan nozzle 0,2 mm dan 0,5 mm. Vernier kaliper Mitutoyo toleransi kurang lebih 0,01 mm. Thermal imager, filling tool, hand tool. Setelah dilakukan proses penelitian, Diki menjelaskan bahwa di sini mendapatkan hasil dan pembahasan. Pengukuran suatu pada nozzle dilakukan sebelum pembuatan spesimen. Hal ini bertujuan untuk memvalidasi dan mengetahui bahwa suhu pada nozzle sesuai dengan yang telah ditetapkan pada pengaturan di printer 3D. Dari hasil pengukuran diketahui. Di sini sudah dijelaskan oleh Diki bahwa tabelnya seperti berikut. Di sini Diki mendapatkan hasil. Dari hasil pertemuan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa faktor diameter nozzle dan tabel lapisan serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap respon panjang. Persen kontribusi masing-masing faktor dapat dihitung menggunakan persamaan 12. Sini Diki sudah menjelaskan bahwa cara menghitungnya. Ini Diki dengan menggunakan data hasil pengukuran lebar spesimen. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan analisa pengetahuan ANOVA. Hasil perhitungan ditunjukkan pada tabel 5. Di sini data hasil pengukuran tinggi spesimen uji diolah dianalisa menggunakan ANOVA. Hasil perhitungannya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Cara menghitungnya. Dari hasil perhitungan pada tabel dapat diketahui bahwa faktor diameter nozzle dan interaksi antara kedua faktor berpengaruh terhadap respon tinggi. Persen kontribusi faktor diameter nozzle dan interaksi kedua faktor yaitu sebagai berikut yang sudah ditulis oleh Diki. Nah, di sini Diki menyimpulkan bahwa dari penelitian dia ini dapat banyak faktor diameter nozzle dan tabel lapisan berpengaruh terhadap respon panjang, lebar, dan tinggi dari objek yang dibuat dengan printer 3D. Berdasarkan ASTM
berdasarkan ASTM D99508. Pengukuran dimensi yang dilakukan berdasarkan ASTM D5947006. Hasil pengukuran spesimen secara aktual diketahui bahwa nozzle berdiameter 0,2 mm dan tebal lapisan 0,1 mm memiliki nilai yang paling teliti dan memenuhi toleransi dari gambar rancangan. Dari analisa data menggunakan alpha dengan tipe desain 2 level faktorial dan desain model 2 faktorial interaction atau 2FI diperoleh hasil bahwa diameter nozzle secara signifikan mempengaruhi respon panjang dan tinggi, sedangkan tebal lapisan berpengaruh terhadap respon panjang dan lebar dari spesimen. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.